Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakal nazzal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali ngaji kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid li Imamil Qadhi Abil Walid Muhammad ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Rusdi Al-Qurtubi Al-Andalusi. Kita akan mengkaji kitab Fikih Bidayatul Mujtahid menika Madzhabul Arba'ah. Kita badhe ngaji sorogan. Nah, sebelum memasuki pada kajian kitab, monggo kita berkirim hadiah Fatihah dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal auliya'i was syuhada wa sahabat tabi'in tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al makhlisin wa ila jami' malaikatillahi wa auliya'illahi wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila maghribiha khususan liwalidaina wali mu'allif hadzal kitab saulillahi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab tsalitsu utawi bab kang kaping 3, kang nomor 3 iku fil miyahi ing dalem banyu. Wal aslu utawi asal fi wujubi thaharati ing dalem wajib thaharah bil miyahi kelawan banyu iku qauluhu ta'ala, pangendikane dawuhe Allah Ta'ala harimun nur sapa Allah dawuhe bismillahirrahmanirrahim wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi, diturunake yang atase sira kabeh minas sama'i saking langit ma'an ing banyu liyutahhirakum supaya sesuci sira kabeh ing sira kabeh bi kelawan banyu. Wa qauluhu lan dawuhe Allah falam tajidu mongko lamun ora nemu sira kabeh ma'an ing banyu fatayammamu nuli tayammum sira kabeh saidan thayyiba ing debu kang resik. Terus asal saking surat saking ayat Quran bahwasanya kita harus bersuci dengan air itu adalah firman-Nya Allah, dawuhipun Allah wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Lek awake dhewe mboten nemukan air ya tayamum. Dados debu menika badalipun gantinya air ketika kita tidak menemukan air niki asal perintahipun bersuci pakai air. Dan jika tidak menemukan air kita diperintahkan untuk tayamum. Wa juma'a lan kompromi sapa al ulama'u para ulama ala anna ing atase setuhune jami'a anwa ilmiyahi utawi sakabehane macem-maceme banyu iku tahiratun suci fi nafsiya ing dalem awake banyu dhewe, ing awake dhewe banyu iku mutahhiratun nyucekake lihoitihi maring liyane awake dhewe banyu. Dados banyu menika asalnya itu adalah suci mutlak linaf siha, mutlak lahu, mutlak kesucinanipun suci damel awake iki ambak banyu menika nggih suci dalem damel sakliyane banyu, suci dan mensucikan. Jadi asal dari penciptaan air itu adalah suci dan mensucikan. Nanti kemasukan najasa atau apa itu yang menyebabkan tidak sucinya berarti barang lain. Kalau dari asalnya ya, penciptaan air itu adalah suci. Illa kejaba ma'ul bahri, air segara banyu laut. Fa inna mongko setuhune fi ing dalem maul bahri iku khilafan dadi sulayane fi sadril awali ing dalem generasi pertama minas sahabah sadzan hali miturut kaidah.
Wahum utawi sodrul awal generasi pertama minas sahabah iku mahjujuna berlindung dengan hujjah bitanawuli ismil ma'i mutlak lahu kelawan cakupane aran ismul mutlak lahu ismul ma'il mutlak lahu. Terus sahabah di masa pertama itu berhujjah bahwasanya air itu penciptaan asalnya suci. Begitu juga air laut. Air laut itu asal penciptaannya ya wis asin. Maka ya boleh buat sesuci. Bukan berarti air yang berubah menjadi asin, bukan. Jadi air laut itu yang namanya air itu ismul mutlak, ismul ma'il mutlak lau. Jadi yang dibawa oleh air itu adalah suci dan mensucikan. Maka air laut pun juga begitu, suci dan mensucikan. Ini berhujjah pada sodrul awal generasi pertama minas sahabah. Wabil asari dan berhujjah bil kelawan asar. Asar menika dawuhipun sahabah lan dawuhipun tabiin. Tapi nggih tetap dari Rasulullah. Matanya tetap dari Rasulullah, isinya tetap dari Rasulullah, tetapi lafadznya dari sahabat dan tabiin. Itu asar. Bedanya asar dengan hadis, kalau hadis itu matan dan kaul itu dari Rasulullah. Tetapi kalau asar itu matanya dari Rasulullah, isinya kandungannya dari Rasulullah, tapi lafadznya dari sahabat. Wabil asar lan berhujjah kelawan asar alladzi kang khotojahu ngetokake ing asar sapa Malik, Imam Malik. Wa utawi asar iku qauluhu dawuhe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam fil bahri ing dalem segara. Dawuhe piye? Wa utawi al bahru iku tahuru suci apa ma'uhu banyune segara iku al khillu halal apa mayyitatuhu bangkene segara. Jadi semua yang ada di segara, yang ada di laut, hewan-hewan yang ada di laut itu halal bangkainya, hewannya juga halal, apalagi airnya berarti suci. Padahal khutimat alaikumul mayyitatu wadamu walahmul khinziri. Jadi di situ lafadznya lafadz am, yuhmalu ala umumihi, lafadz am yang dibawa penafsirannya kepada arti umumnya, umum, dibawa kepada arti umum. Maka semua mayit itu, semua bangkai itu haram. Damu, semua darah itu haram. Walahmul khinziri, dan luhum daging babi itu semuanya tanpa terkecuali. Tapi di sini ada yang namanya mayit, bangkai, bangkainya hewan laut itu halal. Walaupun umumnya lafadz am itu tadi dibawa kepada arti umum, semua mayit, tidak ada pengecualian. Tetapi kalau mayit yang ada di bangkai, yang bangkainya hewan segara itu dinamakan bukan bangkai karena halal. Begitu juga khinzirul ma'i, anjing laut. Di situ luhumul khanzir itu makna umum yang dibawa kepada lafadz umum yang dibawa kepada arti umum. Semua khinzir tanpa terkecuali, babi yang ada di hutan ataupun babi yang ada di ternakan itu haram. Tetapi ada yang namanya khinzirul ma, itu hanya sepotongan tok, jenis dan sifatnya tidak sama dengan khinzirul darat, dengan apa itu babi darat atau babi ternakan atau babi hutan, nggak sama, beda, hanya sepotongan tok, istirokul makna ini artinya. Jadi karena ada sepotongan, ada kepustarokannya, mirip namanya saja, tapi sifat dan bentuknya sangat berbeda. Khinzirul ma ini halal. Maka dari itu yang mengatakan kalau air laut itu tidak bisa buat sesuci, ya seolah-olah ini seakan-akan ini menentang dhahirus syar'i. Wa utawi asar wa in kana lamun ono apa asar iku hadisan mukhtalifan, dadi hadis kang nyulayani fi sihati ing dalem sihai ma'ul bahri. Fa dhahiru syar'i mongko dhahire syar'i iku yuk tiduhu nentang ing asar.
ing hadis mukhtalifan itu tadi. Jadi kalau ada yang mengatakan begitu berarti dhahir syar'i, itu berarti ya seolah-olah tidak benar, berarti tidak benar, seperti syaratnya itu bertentangan dengan hadis mukhtalifan itu yang mengatakan maul bahri itu tidak tohir, tidak bisa untuk bersuci, maksudnya begitu. Wa kadzalika lan kaya mengkono lahma banyu iku ajma wis padha ngompromeake sapa ulama ala anaku la ing atase setuhune saben-saben ma apa ya kaya tukang rubah apa ma alma ing banyu mimma saking apa layun fiku kang ora ngutai apa ma anhu saking banyu ghaliban hali menangake annahu setuhune al apa ma setuhune utawi ma iku la yaslubu ora bisa ngrampas apa ma ing banyu, ngrampas sifat thaharati, sifate thaharah wa tathhiri lan nyucekake. Jadi apapun yang memasuki air dan tidak bisa merubah air itu, jadi yang memasuki air, yang merubah air itu tetapi tidak bisa sampai mengurai sehingga memenangkan apa yang merubahnya itu tadi, maka air itu ataupun sesuatu yang memasukinya itu tidak bisa merampas air dari sifatnya yang tohir dan mutahhir. Illa kecoba khilafan sazan suloyo kang metu ko kaidah iku ruya diriwayatake fil ma'il ajani ing dalem banyu, diriwayatake ing dalem banyu kang rubah warna rasa lan ambu an Ibnu Sari tin saking Ibnu Sarin wa utawi Ibnu Sarin aidon kelawan meneh iku mahjujun gawe ujah ngujahi bitanawuli kelawan cakupane ismil ma'il mutlak lahu. Terus khilaf ingkang napa niku medal saking kaidah ingkang dipun riwayataken kalih Ibnu Sarin mengenai banyu ingkang rubah warna, rubah rasa, rubah ambunipun niku berujah Ibnu Sarin lek toya niku asalipun nggih suci kelawan atan ismil ma'il mutlak lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawfaku lan wis padha sepakat sapa ulama ala anal ma'a ing atase setune banyu allazi kang ghayyarat ngrubah apa najasatu najis ngrubah ima ana kalane tok mahu ing rasane banyu au launahu ngrubah ing warnane banyu au rihahu utawa ngrubah ing ambune banyu au aksar utawa ngrubah luwih akeh min wahidin saking sawiji min hadhil ausofi saking ikilan pira-pira sifat annahu setuhune alma utawi banyu iku laya juzu ora wenang ora woleh bihi kelawan banyu apa wudu wala tahurulan sesuci. Jadi para ulama itu sudah sepakat bahwasanya air yang dirubah oleh najasah, dirubah rasanya ataupun warnanya ataupun baunya atau lebih banyak dari satu sifat-sifat banyu itu tadi, maka tidak boleh dipakai untuk wudu ataupun thaharah. Wa tafakulan muspodo sepakat para ulama ala anal ma'al kasih rol musetab kharo ing atase setuhune banyu kang akeh kang lumebet iku lataduru ora bahayani ing banyu al kasir apa najasah najasatu.
Jadi tambahan najasah allati kang lam taghayyar atau ghayyir durung rubah apa najasah akhada ausofihi ing sawiji sifat-sifate banyu. Jadi ulama juga bersepakat seperti halnya bahwasanya jika air itu berubah rasanya, berubah warnanya, berubah baunya, maka tidak boleh dipakai untuk wudhu dan toharoh. Begitu juga mereka bersepakat bahwasanya air yang banyak itu tidak akan bisa dirubah oleh najasah selama tidak bisa merubah najasah. Itu salah satu dari sifat-sifat air itu, dan air itu masih tohir, suci. Fahadha mongko ikilan banyu tawi air ma opo ajma'u kang di kompromeake para ulama alaihi ing atase ma banyu min hadzal babi saking ikilan pembahasan. Waktalafu lan padha nyulayani para ulama min dalika saking mengkono lah ma banyu fisiti masailin ing dalem 6 masalah tajri kang lumaku apa masail majrul qawaida ing panggone pira-pira kaidah wal usuli lan pira-pira usul li hadzal babi maring ikilan bab. Jadi pembahasan dalam kitab ini, dalam bab ini adalah bab mengenai air, dan di dalamnya ada 6 masail yang berjalan di jalan kaidah dan usul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul ula utawi iki iku masalah kang pertama iku ikhtalafu wis padha nyulayani para ulama fil ma'i ing dalem banyu idza khalatat tatkalané nyampur hu ing banyu apa najasatun najis walam tughayyir lamun durung rubah apa najasah akhada usofihi ing sawiji sifat-sifate banyu. Di mereka berikhtilaf, berselisih pendapat dalam hal air jika kemasukan najasah dan belum berubah najasah itu tadi salah satu sifat dari air. Maka ada beberapa pendapat berbeda ini para ulama. Faqala mongko berpendapat sapa kaum wa utawi alma iku tahirun tahir. Jadi walaupun kemasukan najasah tetapi belum berubah salah satu sifat dari air itu, maka air itu tahir. Sawaun kana padha ae kana ana apa alma banyu iku kafiron akeh au qalilan utawa sedikit, sama saja ini air banyak ataupun air sedikit selama tidak berubah warna, rasa dan baunya, maka air itu tetap tahir. Wa ya utawi riwayatul qaul pendapat seperti ini tadi iku ikhadat riwayati sawiji biro-biro riwayat an Malik saking Imam Malik. Jadi Imam Malik ini berpendapat bahwasanya najasah apapun, najasah yang sedikit memasuki air, entah itu airnya berubah atau tidak, atau selama tidak berubah, maka air itu tetap tahir. Kalau berubah ya salah satu dari sifatnya itu tadi ya, maka dikatakan air makruh itu menurut Imam Malik. Jadi air itu kemasukan najasah selama tidak berubah salah satu sifatnya, maka tetap tahir. Wabihi lan kelawan kaul sertane Imam Malik iku kola berpendapat sopo ahlu zahir. Ahlu zahir ini mendukung, menguatkan pendapatnya Imam Malik. Ahlu zahir itu adalah atba'u Dawud ibnu Ali ibnu Khuzri ibnu Khalfi al-Khuzri al-Zahiri al-Asobihai. Jadi ahlu zahir ini yang menentang kias juga, mereka adalah pengikutnya Dawud ibnu Ali ibnu Khalfi al-Khuzri al-Zahiri. Ini mendukung pendapatnya Imam Malik bahwasanya air yang kemasukan najasah yang tidak berubah
salah satu sifatnya, maka itu tetap tohir. Wakola lan berpendapat sopo kaumun kaum pendapate bil fatki kelawan bedaake bainal qalili antarane banyu sedikit wal kasiri lan banyu akeh. Ini ada yang berpendapat ya harus dibedakan, air yang sedikit juga air yang banyak, yang kemasukan najasa itu air yang sedikit atau air yang banyak gitu. Faqalu moko berpendapat sapa kaum ulama, in kana lamun ono apa alma iku qalilan setitik, kana ono apa alma najasan jadi najis. Jika airnya sedikit maka kemasukan najasa yang sedikit juga menjadi najis air itu. Wa in kana lamun ono apa alma banyu iku kasiron akeh, mongko lam yakun ora ono apa alma najasan dadi najis. Tapi kalau airnya banyak kemasukan najasah yang sedikit maka tidak menjadi najis. Wahulai utawi mereka ulama iku ikhtalafu podo suloyo para ulama fil hadi ing dalam definisi had batasan bainal qalili wal kasiri antarane banyu sedidik lan banyu akeh. Fazhaba mongko milih sapa Abu Hanifah Imam Hanafi ila annal had maring setuhune definisi batasan fi hadza ing ikilan banyu akeh huwa utawi almaul kasir iku ayyakuna yen to ono apa mau banyu minal kastoti saking aran akeh iku bihaisu kelawan sekirone iza tatkalane harrokahu ngetakake ing banyu sapa adamiyun sawijine menungso min ahadi tarafaihi ngetakake saking sawijine ujunge loro banyu lam tasri mongko durung rentek apa al harokatu alitan gerakan fit tota fisani ila tota fisani maring ujung sing keloro minhu saking banyu. Jadi ini agak sulit memang definisinya Imam Hanafi ini. Definisi banyak menurut Imam Hanafi itu jika ada air di dalam kolam, kita gerakkan ujungnya maka ujung yang lain tidak ikut bergerak, itu namanya air banyak. Tetapi ya kita tidak dikasih mikdar proporsi seberapa kuat kita menggerakkannya. Kalau airnya itu umpamanya 1 ember gini, kita gerakkannya pelan, ujungnya juga tidak ikut bergerak. Tapi air banyak pun 2 meter persegi kita gerakkan dengan kita tabuk seperti ini, ujungnya juga ikut bergerak. Jadi agak sulit membedakan definisi kasir dan qalil menurut Imam Hanafi. Wa zaba mongko milih sapa Syafi'i Imam Syafi'i ila annal hadda maring setuhune batasan definisi fi zalika ing mengkonolah maul kasir banyu banyak banyu akeh wa utawi al maul kasir iku kullatani rong kolam min kilalil hijrin sanging biro-biro kolame hijrin niku kabilah wonten Madinah mriku ingkang pekerjaane ya gawe kolam. Tugasnya memang pekerjaan dari kabilah hijrin ini membuat kolam, dan kolam ukuran satu kolam bagi kabilah hijrin ini 108 liter. Lah kalau Imam Syafi'i kullatani berarti ya dikalikan 216. Kalau di kita umumnya kita membuat jedingan buat kolam itu ya 1 meter persegi, 60 cm lebar, panjang 60 cm, dalam 60 cm kita kasih air, isinya itu 216, sama dengan kolamnya, 2 kolamnya kabilah hijrin itu tadi. Tapi biar lebih hati-hati ya kita lebihkan, umpamanya lebarnya 70 cm, panjangnya 70 cm, dalamnya 70 cm, itu kita masuki air, nanti kita ambil mikdarnya tetap di atas 216. Wazalika lan kaya mengkonolah maul kasir iku nahu umpamane khomsumiati ritlen 500 ritlen yang kita standarkan kepada 216 liter.
Wa minhum lan setengah saking ulama man sapane ulama lam yahuda durung batesi durung definisikake fi zalika ing mengkono lah ma'ul kasir haddan kelawan definisi kelawan batasan. Jadi belum ada juga ulama yang tidak memberikan definisi air banyak atau air sedikit. Lakinna angin kola berpendapat sopoman innan najasata setuhune najasah iku tufsidum rusak apa najasah qalilal ma'i ing sedithike banyu wa in lam taghayyar lamun durung rubah apa akadu ausofihi sawijine sifat-sifate banyu. Jadi ada yang berpendapat dari sebagian ulama itu yang tidak membatasi, tidak mendefinisikan air itu banyak atau sedikit, itu tidak ditentukan batasannya gimana. Tapi yang jelas mereka berpendapat bahwasanya najasa itu mesti merusak air yang sedikit, air sedikit. Lamun ora rubah salah siji ausofihi sifat-sifatnya air, walaupun tidak merubah salah satu dari sifat-sifatnya air. Wahadzalan ikilan pendapat aidon kelawan meneh marwiyun iku marwiyun diriwayatake an Malik saking Imam Malik meleh. Terus pendapat Imam Malik niki wonten kalih. Ingkang pertama qalilul ma'i sawaun kana qalil utawa kasir niku akan tetap menjadi tohir jika kemasukan najasa selama tidak berubah. Tapi di sini Imam Malik juga mengatakan bahwasanya innan najasata tufsidu qalilal ma'i. Sebenarnya najasah itu merusak tidike banyu. Wa in lam tughayyir lamun durung rubah ahada ausofihi urung rubah apa najasah iku mau salah siji sifat-sifate banyu, maka banyu iku mau ya wis rusak. Iku menurut Imam Malik. Wa qad ruwiyalan wis teman-teman den riwayatake adun kelawan ana hadal ma'a ing atas setuhune iki lan banyu iku makruhun makruh mungguhe Imam Malik. Fayatah sulu mongko ngasilake an Malik saking Malik fil ma'il yasiri ing dalem banyu akeh tahulluhu kang nggoni apa kang nggoni ing ma'al yasir apa najasatul yasiratu najis kang sedidik. Fatah sulu mongko ngasilake salah satu akwalin telung pendapat. Kaulun sawijine pendapat innan najasata setuhune najasa utawi najasa iku tufsiduhu ngrusak apa najasa ing banyu sedidik rusak. Berarti kalau rusak itu ya nggak bisa dipakai, nggak boleh dipakai. Wa qaulun lan sawijine kaul innaha setuhune najasa iku la tufsiduhu orang rusak apa najasa ing banyu sedidik illa kejaba ayataghayara yen to rubah apa ahadu auso fihi sawijine sifat-sifate banyu. Jadi tidak rubah, tetap tohir selama tidak berubah salah satu sifat-sifatnya air kalaupun terkemasukan najasa. Wa qala lan sawijine kaul innau setune almaul yasir air yang sedikit iku makruhun makruh. Ya kalau makruh ya dijauhi untuk dipakai. Ini menurut Imam Malik ada 3 pendapat. Nah, selanjutnya bismillahirrahmanirrahim wa sababu ikhtilafihim lan sebab-sebab sulayane para ulama fidzalika ing mengkonolah ma'ul kasir wa ma'ul yasir yang kemasukan najasa itu tadi wa utawi sabab iku ta'arudu pertentangane zahiril ahadis pira-pira zahir hadis al-waridah kang tumiba fidzalika ing mengkonolah ma'ul kasir wa ma'ul qalil. Wa zalika lan kaya mengkono ta'arud anna hadis Abi Hurairah al-mutaqaddim kang wis tumeka dhisik wa utawi hadis Abi Hurairah iku qauluhu
dawuhe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, dawuhe idza staiqadha tatekalane wungu sapa ahadukum sawijine sira kabeh minomi saking turune ahad fal yaksil yadah qabla ayyuda khilaha al inaa li anna ahadakum lam yadri aina datat yadu. Jadi ketika bangun tidur itu oleh Rasulullah kita disunahkan, diperintahkan untuk membasuh dua tangan. Ditakutkan apa? Diduga di dalam tangan itu ada najasah, karena kita tidak tahu di mana bertempat tangan itu ketika kita tidur. Umpamanya kita tidur malam hari itu nggak sengaja tangan kita masuk kepada fajar dan megang, maka akan berbekas najasah di dalam tangan kita. Ataupun yang sudah mempunyai istri yang mau ngendi-ngendi jenenge tangan ketika tidur, maka ketika bangun tidur ya disunahkan untuk dibasuh terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam inak tempat wudhu. Ditakutkan tangan itu tadi diduga ada najasah, sehingga ketika kita memasukkan ke dalam air yang dalam inak yang sedidik itu tadi, air itu ikut najis. Ini yang berpendapat bahwasanya hadis Abi Hurairah ini sebagai penguat bahwasanya air yang sedikit itu rusak oleh najasah yang sedikit. Ini seolah-olah hadis itu begitu dari dohirnya hadis. Al hadis utawi hadis yufamu kang den pahami min zahirihi saking zahiri hadis Abi Hurairah mau anna qalilan najasati setuhune setitike banyu setitike najasah iku yunajisu nyebabake najis apa qalilun najasah qalilal ma'i ing banyu setitik. Jadi zahirnya hadisnya Abi Hurairah yaitu air yang ataupun najasah yang sedikit itu menjadi menyebabkan najis pada air yang sedikit. Wa kadzalika lan kaya mengkonolah ta'atub aidon kelawan meneh hadis Abi Hurairah as-sabit kang wis tetep anhu maring Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam annahu satune Kanjeng Nabi ku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi la ya bulanna teman-teman aja nguyuh sira teman-teman aja nguyuh la ya bulanna teman-teman aja nguyuh sapa ahadukum sawijine sira kabeh filmai ing dalem banyu adaimi kang tetep sumanu ya kata silu mandi junub fihi mandi junub sapa akad fi ing dalem maidaim. Di hadisnya Rasulullah itu yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang telah sabit tetap juga mengatakan layabuluna jangan kencing sawijine sira fil maidaim ing dalem banyu kang tetep sumanuli ya ketasilu mandi junub sapa akad fi yang dalam maidaim dan larangan untuk mandi di dalam air yang diam. Itu najasah yang mendatangi kepada air. Fa'inahu mongko setune. Ini kan karena kencing itu najis ketika nguyuh ning air adaim, maka air itu ikut najis. Ngopone lek bangun tangi turu uyuhe aja ampune kon tindi. Nguyuh ning kono ya kena. Baunya udah berubah. Tok nguyuh udah berubah. Launungu juga udah berubah agak abang-abang biyen. Fainau mongko setuhune hadis iku yuhamu aweh kepahaman bidzahirihi kelawan dzahir hadis aidon kelawan meneh anna qalilan najasata anan qalilan najasati setuhune titike najasah iku yunajisu nyebabake najis apa qalilun najasah qalilal ma'i ing setitike banyu. Jadi dohirnya hadis itu juga mengatakan bahwasanya najis yang sedikit itu menyebabkan najis air yang sedikit. Wa kadzalika lan kaya mengkono ta'atut ma apa waroda kang tumiba apa ma minan nahi saking larangan an iktisalil junubi maring adus junub fiha ing dalem maudaim. Jadi juga
Taatutnya di situ seperti halnya ketika tidak boleh kita mandi dalam air yang diem, mandi junub. Kalau digebyur, diambil digebyur boleh, tapi kalau kita jebur untuk mandi junub di situ, ya air yang ada di dalam bak itu ikut najis semuanya. Wa ma hadisu Anas, anapun ini taatutnya wa ma hadisul Anas, hadisu Anas, tahi hadis Anas asabit kang tetep iku ana Arabian, setuhune Arabian. Arabi niku tiang desa ingkang tebih saking Madinah, jauh dari kota Madinah, belum begitu banyak mendapatkan syariat-syariatnya Nabi, hukum-hukumnya Nabi, walaupun sudah bersahadat tetapi belum banyak bertemu dengan Nabi. Lah sekali waktu ikut jamaah dengan Nabi, koma moko jumeneng sapa Arabi ilana khiatin maring sawijine pojokan minal masjid disangking masjid. Fabala mongko nguyuh sapa Arabi fiha ing dalem nahiyah, fasoha mongko gembor bihi kelawan Arabi sapa annasu, jamaah mau gembor jamaah mbek jamaah rung-rung mau pojok nguyuh, tahu-tahu pergi ke pojok an masjid lalu nguyuh di situ, kencing di situ, digembur oleh jamaah. Fakola mongkon jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'u wis barno tapno. Mulai kok gumbut malah wiwi rong entek mencowolot kaget kum dilebokne wiwi moncrat ngantek kok ngendi-ngendi malah najis kabeh engko. Make kon ngetokne ale terus wis stokno biarkan. Falama mongko tatekalane farogo entek kosong sapa Arabi amor kosong entek mari nguyuhe amaro ngongkon sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah bizanu bimain kelawan saember banyu, fasoba mongko guyang ala baulihi ing atase baule Arabi. Jadi setelah selesai nguyuhe ya sama Rasul, karena Rasul itu seorang tabligh, mempunyai sifat tabligh dakwah, ya dibiarkan ya stokno wae. Mergo iku tahu belum banyak mendapatkan syariat sepene saya kentin teknik nguyuhe. Engko lek malah kok gembor mencowolot kaget malah uyuhe kok ngendi-ngendi, maka disuruh membiarkan. Setelah selesai sama Rasul disuruh buyang banyu tempat buat kencing Arabi itu tadi dengan saember, bukan dengan banyak, saember air, satu timba gitu. Wa hadis Abi Sa'id lan hadis Abi Sa'id Al-Khudri kadzalika kaya mengkonolah ta'arud aidon kelawan meneh khoto jauh kang ngetokake sapa ngetokake ing hadis sapa Abu Dawud qala dawuh ngucap sapa Abu Dawud sami tus ngrungokake sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah yuqalu ditakwake lau maring Rasulullah innahu setuhune ma banyu yustasqa dinggo ngombe apa mak min bi'ri bidoatin sanging bi'ri bidoah menika bi'rin bidoatin menika bi'ir sumur sing putih banget nek Madinah. Mungkin kalau di kita danau, seperti danau itu, kalau danau itu ya lebar luas, airnya melimpah ruah. Wa ya utawi bi'ru bidoah iku bi'run yulqa sumur kang digua via ing dalem bi'run apa luhumul kilabi daginge anjing wal maha idulan bekas-bekas haid wal aziratun nasilan kotor-kotorane menungso. Ngombe teko kono mau bi'run sumur sing gede atau danau yang besar itu, bawahnya mungkin ada sumbernya. Fakola mongkon jawab sapa nabiyu Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, innal ma'a setuhune utawi banyu la iku la yunajjisuhu ora nyebabake najis ing ma apa saipun sawiji. Dia yang banyak itu tidak akan rusak oleh sesuatu. Jadi seolah-olah di sini ada ta'arud antara hadis Abu Hurairah tadi yang mengatakan idza staiqadha ahadukum min naumihi, itu
najis yang sedikit di tangan, ketika kita masukkan ke dalam ina akan rusak air itu tadi. Maka kita diperintahkan falyaghsil yadah qabla yudkhilaha al ina, karena kita tidak tahu di mana tempat bermalamnya tangan itu waktu kita tidur. Dan hadisu Abi Hurairah juga layak bulan ojo nguyuh. Lah ini di sini banyak kotoran, itu di situ aja bibi di dalam air yang diam kita tidak boleh nguyuh. Lah di sini ngambil air minum dari bi'run yulqa fiha lukumul kilab, daging-daging anjing, kotoran-kotorannya manusia dan bekas-bekasnya haid di situ dipakai minum. Maka sama oleh Rasul dijawab innal ma'a setune utawi banyu ikulah yunajjisuhu, nyebabake najis ing banyu apa sayun sawiji. Nah, seolah-olah ada pertentangan ini. Fatoma mongko nuju sapa ulama aljam angum tromeake baina hadhil hadis antarane iki lan pira-pira hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Waktalafu podo suloyo para ulama fitotikil jami ing dalem jalur kompromi. Faktalafat semongko suloyo lidzalika mengkonolah torikul jam'i opo mazhahibuhum biro-biro mazhabe ulama. Dia ada beberapa torikul jam'i dan mereka berikhtilaf di dalam, berselisih di dalam mazhabnya. Faman mongko utawi sapane ulama iku zahaba milih sapa man ilal qauli maring qaul bidzahiri hadisil arabi wa hadisi Abi Sa'id. Jadi yang memilih zahirnya hadis Arab wa hadisu Abi Sa'id, hadisnya Abi Arab ini hadisnya Anas itu tadi, dan hadisu Abi Sa'id qala berpendapat inna hadisai Abi Hurairah iku ghairu maqulal makna. Jadi hadis Abi Hurairah itu dibawa kepada penafsiran, humila dibawa penafsirannya adalah sebagai ibadah ghairu makna, ghairu maqulal makna. Ibadah ghairu maqulal makna ini ibadah makhdhu. Umpamanya sholat untuk apa ya enggak? Sholat saja. Wudu, umpamanya kita wudu lalu batalnya disebabkan oleh fusak, kentut angin yang keluar dari tempat kentut kita, yang dibasuh muka bukan tempat mengeluarkannya angin. Itu namanya ibadah ghairu maqdhu, ibadah ghairu maqulal makna. Jadi yang tidak bisa dinalar dengan logika, dibawa ke situ penafsirannya hadis Abi Hurairah yang berpegang pada zahir hadis Arab. Hadis Arab itu tadi bahwasanya najis yang sedikit didatangi oleh air yang sedikit sudah suci kembali. Nah, di zamannya Rasul itu masjid itu tidak seperti sekarang. Masjidnya kan kalau sekarang dari lantai dan tegel, tapi di zamannya Rasul Arab maka sudung guyang itu tadi masjidnya terbuat dari tanah, lantainya tanah. Jadi ketika disiram air, itu siraman yang pertama, air yang pertama jatuh di tempat baul itu tadi, itu membawa ainun najasah ke dalam serapan, ke dalam tanah. Lalu air yang di atasnya itu terus membawa airnya, ainun najasah hilang. Lah air yang ada di atas yang nyemek itu sudah suci, karena secara ainun najasah, zatnya najasah itu sudah hilang terbawa oleh air yang jatuh pertama dan masuk ke dalam tanah. Maka yang nyemek di bawahnya udah boleh bersuci. Maka dari itu yang berpegang pada itu Arabi ini dengan hadis Sa'id bahwasanya bi'run besar dimasuki luhum, masuki kotoran itu tidak akan bisa berubah menjadi tidak suci. Makanya Rasul mengatakan innal ma'a setuhune utawi ma iku la yunajisu, ora nyebabake najis ing ma apa saeun sawiji. Artinya dalam kapasitas air yang banyak. Dalam awake dhewe sing yo nang kali obah kono gak nyebabkan air itu menjadi najis. Ataupun dalam danau, ya hati-hati danau soco waplok ambek boyo ambek kewan ula lek nguyuh sanggon-nggon utawa nguyuh nang danau. Nah, itu dibawa ke itu wa imtisalu
Wa imtisalu utawi nuruti ngikuti ma apa tadhamanahu kang dicakup hadis loro ing ma iku ibadatun ibadah wa makulal makna tadi lali ana ora kotono zalika mengkono lah ma li anna zalikal ma kotono mengkono lah banyu iku yan jusu nah jis opo banyu. Jadi bukan karena disebabkan najis air itu tadi ketika kita idza staiqadha ahadukum lalu memasukkan ke dalam ina itu air itu tidak boleh untuk berwudu, itu bukan karena airnya najis, tapi karena ibadah wa makulatil makna itu dibangun tidur dia harus cuci tangan karena ya apa itu ibadah wa makulatil makna ini. Sebelum wudu kita cuci tangan dulu, bukan karena menyebabkan air yang di dalam ina itu najis. Itu menurut yang berpegang pada hadis Al-Arabi dan hadis Sahih. Hatta hingga inna zahiriyah setune ahli zahiriyah iku afrotot berlebih-lebih fi zalika ing mengkonolah kelakuan faqalat mongko berpendapat sapa ahli zahiriyah la soba lamun soba rujuk al baula ing baul sapa insanun sawijine menungso fi dzalikal mai ing mengkono lah banyu min kodain saking wadah 5 mongko yakti ora kuriyadi mekrohake apa al ghuslu ghusl bi kelawan banyu wal wudu ulan wudu. Jadi afrod ini berlebih-lebih aludhoiliyah fajama'a mongko ngompromeake sapa ulama bena uma ing antarane kalorone ala hadzal wajhi ing atase ikilan wajah min qalaman qala sapane ulama qala hadzal qaul berpendapat ikilan pendapat waman katialan sapane mekrohake almaa ing ma qalila ing ma setitik tahulu kang ngenggoni apa ing ma apa najasatul yasiratu najis kang setitik jama'a bainahuma ngumrumeake ing antarane bainal ahadis ngumrumeake ing antarane betul-betul hadis. Jadi yang mengatakan wa man katiha lan sapane wong katiha mekrohake alma alqalila ing banyu setitik tahulluhu kang ngenggoni ing ma alqalila apa najasatul yasiratu jama'a bainal ahadis ngumpulake baina antarane al ahadis ikilan piro-piro ahadis. Jadi yang membawa kepada makruh berarti itu menjamakkan, mengumpulkan, mengkompromikan hadis-hadis ini yang kemasukan najasah yang sedikit, air yang sedikit kemasukan najasah yang sedikit, maka itu makruh dipakai. Fa inna mongko setune hamala sapane wong nepsiri hadise ing hadis lorone Abi Hurairah alal karohiyah ing atase karohiyah wa hamala lan nepsiri sapa man hadis al-Arabi ing hadis Arab wa hadisa Abi Said lan hadis Abi Said ala zahirihima ing atase zahire kalorone ning kesane sapa isun alal ijazi ing atase cukup. Jadi ya karoha ketika membawa hadis Abi Hurairah ini berdawa kepada karoha mekruhe banyu setitik yang kemasukan yang nggoni najasa yang setitik, maka mengatakan hadis Abi Hurairah ini karohiyah untuk kemekruhan saja, bukan dilarang. Makruh memasukkan air sebelum kita memasukkan tangan ketika bangun tidur sebelum membasuh dahulu, dan membawa hadis Usaid dan Nabi Suanas Arabi itu tadi kepada sesuatu yang cukup. Jadi seandainya air itu banyak kemasukan apapun ya selama cukup airnya cukup banyak artinya mikdarnya banyak maka tidak akan rusak. Ataupun membasuh membersihkan najasah yang sedikit di pojokan masjid itu tadi dengan air seember itu dirasa sudah cukup. Karena apa?
Umpamanya ainun najasah, ini yang mendatangi air kita masukkan ke dalam air begini. Jadi air ini ikut rusak, tapi kalau yang mendatangi airnya kita tuangkan begini, kita tuangkan, ainun najasahnya hilang. Lah najasah secara hukminya 1 sendok aja udah bersih. Dan nanti kita akan menjelaskan gimana bagusnya atau kuatnya pendapat Imam Syafi'i dalam berlogika mengenai ma'ul kasir dan ma'ul qalil ini. Seperti halnya definisi Imam Syafi'i mudah dalam kita memahami kulatani itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Mas Syafi'i anapun tawi Imam Syafi'i wa Abu Hanifah utawi Imam Abu Hanifah iku fajama'a mongko ngompromiake sapa Imam Syafi'i wa Abu Hanifah pena hadisai antarane hadis lorone Abi Hurairah wa hadis wa Abi Sa'id Al-Khudri bi anna hamalan kelawan gambar tafsire hadis Abi Hurairah, hadis lorone Abi Hurairah alal ma'il qalili ing atase mak qalil, banyu kang setitik, wa hadis wa Abi Sa'id alal ma'il kasiri ing atase banyu akeh. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanafi ini membawa tafsirannya kepada hadis Abi Hurairah, ini kepada banyu yang sedikit, air yang sedikit. Tetapi hadis Sa'id dan hadis Anas ini kepada air yang banyak. Ini penafsiran dari Imam Syafi'i dan Abu Hanafi dalam mengkompromikan kedua hadis ini, keempat hadis ini. Wadzaba mongko milih sapa Syafi'i, Imam Syafi'i ila annal hadda maring setuhune batasan definisi fi zalika ing mengkono lah ma'ul kasir allazi kang yajma'u ngumpulake apa had al ahadis ing ikilan pito-pito hadis wa utawi al had ma apa waroda kang tumiba apa ma fi hadis Abdillah ing dalem hadis Abdillah ibnu Umar an abihi saking abai khoto jauh kang ngetokake sapa kang ngetokake ing hadisu Abdillahi sapa Abu Dawud wa Tirmizi lan Tirmizi wa sahahaulan nguwatake ngesahake ing hadis Abu hadis Abdullah Abu Dawud wa Tirmizi sopo Abu Muhammad Ibnu Hazm qala berpendapat suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakokake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ma'i maring ma wa ma yanubuhu lan apa yanubuhu kang nekani ing ma apa ma minasibai sangking kewan buas wadawa bilan kewan-kewan melata. Faqala mongko jawab sapa Rasulullah in kanal ma'u lamun ana apa ma iku kullataini loro rongkola lam yahmil durung ditafsiri apa ma khabasan jember teget. Jadi selama itu 2 kulata ini, jawabnya Rasul, ya air itu tidak diartikan sebagai air yang rusak atau air yang kotor. Wa ma Abu Hanifah lamun anapun Abu Hanifah fadzaba mongko milih sapa Abu Hanifah in ila annal hadda maring setuhune batasan definisi bidzalika ing mungkonolah ma'ul kasir min jihadil qiyasi maring arah qiyas. Wadzali kalan kaya mungkola anahu i'tabara setuhune Abu Hanifah i'tabara nganggep sapa Abu Hanifah siryanan najasati ing brenteke najasah fi jami'il ma'i ing dalem sekabehane banyu bisiryanil harokah kelawan brenteke harokah alitane banyu. Fa iza kana lamun ono apa alma bihaisu kelawan sekirane yuzonnu den duga annan najasa tasudune najasa la yumkinu ra mungkin via ing dalam najasa antasri yen to brentek apa najasa
fi jami'ihi ing dalem sekabehane banyu, fal ma'u mongko utawi banyu iku tahirun tahir. Nah, kalau menurut Imam Hanafi, yang menyebabkan air itu bisa najis jika berentek kemana-mana, maka ukuran dari banyak dan sedikitnya Imam Hanafi itu tadi digerakkan. Ketika digerakkan ujungnya tidak ikut bergerak, maka air itu banyak. Maka ketika di sini terkena najasa, sana nggak terkena, karena nggak mungkin bisa berentek ke semua air jika tidak bergerak ke sana. Najisnya di sini ya, kalau kita minum ya tidak pas di atas luhum babi itu tadi atau kotoran-kotoran, mampunya di danau yang besar, nggak mungkin akan berentek kemana-mana najasahnya. Mampunya walaupun tidak begitu besar, di sana ada najasah sedikit, ya kita jangan di atasnya pas untuk ambil minum, agak jauh. Itu ukurannya kalau kita nggak gilo. Wudunya juga jangan di atasnya pas tempat najasah itu, tapi agak nyisih, cari tempat agak jauh dari najasah itu tadi. Ini menurut Imam Hanafi. Dados definisi ini pun toyo kathah lan toyo sethithik menika mungguhe Imam Hanafi kalih Imam Syafi'i luwih cetha luwih jelas mungguhe Imam Syafi'i. Lek Imam Syafi'i kulatani niku termasuk toyo kathah, lek Imam Hanafi menika lek ujunge dipun demok maka toyonipun boten nyebabaken gerakan dhateng ujung ingkang kalih ujung liyane saking toyo menika wau. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna anapun man sapane wong sapane ulama dzahaba milih sapa man hadzainil mazhabaini iki loro mazhab fa hadisul aqrabi mongko hadisul aqrabi al masyhuri kang kuncara iku mu'aridun ana pertentangane lahu kaduwe man wala buddha pestine. Falidzalika mongko mengkonolah ta'arud au mu'aridun lajaati Syafi'iyah mongko golek teman-teman lajaati Syafi'iyah teman-teman golek perlindungan golek hujah sapa Syafi'iyah ila anna maring setuhune faraqat bedaake baina urudil ma'i bedaake sapa Syafi'iyah urudil ma'i ing tumekane banyu alan najasati ing atase najasah wa antatane utu daha bedaake antarane utu daha tumekane najasah alal ma'i ing atase banyu. Terus Imam Syafi'i menika berhujah, terus beda antara kalau najasah itu datang kepada air atau sipun mencampuri air itu tadi, najasah masuk ke dalam air yang sedikit itu, maka air itu menjadi ikut najis walaupun tidak berubah. Itu menurut Imam Syafi'i. Tetapi kalau yang mendatangi airnya, air yang mendatangi najasah itu, maka air sedikit itu bisa cukup untuk membersihkan najis yang sedikit. Ini dikembalikan kepada hadis Abi Hurairah, idza staiqadha ahadukum minan naumi falyaksil yadah qabla yudakhilahal ina. Jadi konteksnya Rasulullah itu memerintahkan kita, mensunahkan kita untuk membasuh terlebih dahulu tangan kita sebelum memasukkan ke dalam ina tempat wudhu, karena diduga nanti jangan-jangan di tangan kita ada najasah. Maka ketika kita masukkan kalau ada najasah di tangan, maka air itu ikut najis. Tetapi di hadis Abu Hurairah yang lain tadi ya laya bulanna, atau dalam A'rabi orang desa yang kencing di pojokan masjid, ini masjidnya dari tanah itu tadi, cukup disiram dengan seember air itu sudah bersih, karena yang mendatangi najasah itu airnya, bukan najasah mendatangi airnya. Ini konteksnya berbeda menurut Imam Syafi'i. Jadi ketika najasah itu masuk ke dalam air, maka
maka menurut Imam Syafi'i air itu ikut berubah atau menjadi najis. Tetapi ketika yang mendatangi air karena diguyurkan itu, ainun najasah yang atas ikut ngerembes ke bawah, selanjutnya ikut ngerembes ke bawah, dan yang di atas yang tidak ngerembes masih nyemek-nyemek itu sudah suci karena ainun najasahnya sudah ikut tembus ke bawah. Tinggal najasah secara hukminya itu hilang oleh air yang ada di atas itu tadi, dari tetesan yang terakhir. Faqalu mongko berpendapat sapa Syafi'iyah, in waroda qarna lamun tumeka alaiha ing atase najasa apa alma banyu, kama kaya apa fi hadisil Aqrabi ing dalem hadise Aqrabi, lam yan jus mongko urung najis apa almau. Jadi seperti di dalam hadisnya Aqrabi tadi, airnya belum najis karena yang mendatangi najasahnya itu air. Wa in warodat lamun tumeka apa an najasatu najasah alal mai ing atase banyu, kama kaya apa fi hadisi Abi Hurairah ing dalam hadis Abi Hurairah, iku najasun au iku najasa najis opo al ma banyu. Jadi kalau yang di hadis Abi Hurairah seperti laya bulanna al ahadukum alal ma'idda ini, itu airnya menjadi najis karena didatangi oleh baul, ataupun ketika kita memasukkan tangan ke dalam inaul wudu, tempat wudu itu diduga tangan kita membawa najasa. Ketika kita masukkan, ketika di saat tangan kita ada najasanya, maka air itu menjadi najis. Itu apa itu logika yang dibawa oleh Syafi'i mengenai hadis al-waridah. Jadi wajah komprominya begitu, logika yang dipakai Syafi'i, dan ini sangat bagus, top logika yang dibawa oleh Imam Syafi'i, dan ini disetujui, artinya disepakati oleh Ibnu Rus, walaupun Ibnu Rus itu bermadzhabkan Maliki tetapi agak lebih dekat kepada Syafi'iyah. Waqala mongko berpendapat sapa jumhurul fuqaha, mayoritas ulama ini berpendapat dengan adanya pendapatnya Syafi'i ini, berpendapat haza utawi pendapat Syafi'i, ra'yu Syafi'i iku tahakkumun. Jadi tahakkum, pindah-pindah Syafi'i ini. Tahakkum itu ya tidak ada ketetapannya, pindah, jika begini hukumnya begini, jika begini hukumnya begini. Jadi berpindah-pindah sepertinya Imam Syafi'i, karena nggak ada ketetapan yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Padahal logika Imam Syafi'i itu sangat jelas, ketika yang mendatangi najasah maka air sedikit itu ikut najis, bercampur di dalam air itu. Ketika najasah sedikit itu tadi bercampur di dalam air. Tetapi kalau yang mendatangi airnya, umpamanya begini, ujung ini ada najisnya, masuk ke dalam air, ya air ini semuanya menjadi najis. Tapi kalau yang mendatangi airnya disokne, diguyur ning ini, diresiki, lalu disokne lagi, diresiki nah ainun najasahnya hilang, airnya masih ada, ini nggak ikut najis lah. Untuk menghilangkan najasah secara hukmi ini tinggal sedikit, 1 sendok aja udah secara hukmi udah suci. Berarti air di tetesan yang terakhir itu menjadi suci juga. Seperti halnya ketika baju kita kena baul, itu ketika baju kita masukkan ke dalam air, airnya ikut najis semua. Tetapi kalau 1 gelas kita tuangkan, nah, walaupun masih basah ini sudah suci karena ainun najasahnya sudah hilang. 1 gelas 2 kali, setelah pertama hilang, lalu
ainun najasahnya sudah hilang, tinggal hilangkan najasah secara hukmi, dituangkan lagi baru hilang. Walaupun masih basah ini sudah suci, sudah bisa buat sholat kembali. Ini logikanya Imam Syafi'i, dan oleh jumhur ulama ini ditentang pendapat ini termasuk tahakumun. Tapi walaupun Imam Rusdi itu bermadzhabkan Maliki, beliau membela apa yang dilogikakan oleh Imam Syafi'i, karena termasuk bisa diterima logika ini oleh Ibnu Rus. Walahu utawi ra'yu Syafi'i iza tatkala netu ummila diangen-angen wajhu minan nazri, apa wajhu minan nazri atah logika, maka Ibnu Rus berkata walahu lan kadue ra'yu Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i, idza tu umila tatkalane tu umila diangen-angen apa wajhu minan nazari, apa wajhun minan nazari atah saking logika, wazalika lan kaya mengkonolah ra'yun annahum setuhune Syafi'iyah iku innama tatekalane soru dadi sapa Syafi'iyah ilal ijtima'i maring ngompromeake ala anan najasatal yasirota ing atase setuhune najis setitik latu siru ora mengaruhi apa najasah yasirah fil ma'il kasirah ing dalem banyu kang akeh. Jadi seolah-olah Imam Syafi'i ini mengatakan, jadi memberikan logika bahwasanya najasah yang sedikit itu tidak mempengaruhi apa-apa kepada air yang banyak. Jadi nisbah air sedikit itu dinisbahkan sebagai air yang banyak karena logika Imam Syafi'i dalam memakainya, metodologi membersihkannya benar. Seperti memakai air banyak pun kalau kita cemplungkan najasah di dalamnya ikut satu ember pun, kalau kita cemplungkan najasahnya yang kena najasah baul baju ini, semua air ikut kotor. Tapi kalau kita ambil satu gelas lalu kita tuangkan, kita ambil lagi satu gelas kita tuangkan, nggak ikut najis ini satu ember ini logika yang dipakai Imam Syafi'i, jadi sangat logis. Iza tatkala kana ono opo alma'u banyu al yasir al kasir kang akeh iku bihaisu kelawan sekirone yutawahamu den pahami opo alma anan najasata setuhune najis latas seri ora bentek opo najasah fi jami'i ajzaihi ing dalem sekabehane bagian-bagiane banyu. Jadi air yang banyak itu bagaimana? Air yang ketika kemasukan najasah itu tidak dapat berentek kemana-mana, berentek ke semua bagian dari air itu tadi, itu namanya air yang banyak. Wa anahu lan setuhune alma utawi alma iku yastahilu dadi berubah ainuha opo ainuha ain zatnya najasah, ainun najasah anil ma'il kasiri maring banyu kang akeh. Jadi sebenarnya air yang banyak itu bisa merubah ainun najasah. Ainun najasahnya bisa berubah menjadi suci. Najasah yang ada itu ketika terkena air yang banyak maka ainun najasahnya hilang. Wa iza lantat kalane kana ono opo dzalika mengkonolah najasah wa kadzalika lan kaya mengkonolah ma'ul kasir. Jadi najasah itu akan hilang oleh air yang banyak. Falaya buudu mongko ora adoh
ana kodotoma apa setuhune ukuran apa ana setuhune ukuran apa minal ma'i sangking banyu law halahu lamun ngenggoni ing banyu apa kodrun ma ukuran apa minan najasati sangking najasah lasakot temen-temen nyebar apa najasah fihi ing dalem banyu lakana temen-temen ono apa alma iku najasan jadi najis. Di gak jauh seukuran apapun air itu ketika ada nyampuri di dalamnya, ukuran apapun sekecil apapun, tetapi najasah itu tadi menyebar kemana-mana, maka air itu menjadi najis. Kalau tidak menyebar berarti ya tidak najis. Jadi ukuran mikdaru air ini memang agak sulit ketika kita satu timbok masukkan najasah tapi nggak berubah sama sekali, tidak sampai berubah warnanya, tidak sampai berubah baunya, tidak sampai berubah rasanya, bisa jadi itu tetap najis bagi Imam Syafi'i. Tetapi sekecil apapun ketika masuk ke dalam air, sebesar apapun airnya, tetapi berentek kemana-mana najasahnya, menyebabkan salah satu ausofnya, umpamanya rihnya, baunya, tokmuhu ataupun launnya berubah, maka ya najis juga. Maka ukuran dari apa itu banyak tidaknya air itu ya agak rumit, memang ya harus benar-benar ikhtiar. Makanya ketika orang jualan kadang-kadang itu 1 ember itu kalau kemasukan najasah walaupun tidak berubah itu sudah makruh. Makanya ya batasnya harus kulata ini ya, kalau marung mau makan ya cari yang lebih bersih, yang memang pakai keran atau begitu. Kalau hanya ditimbo yang nengkut penuh gisah-isah nyewa anaknya dan ya buat segala macam lah, itu ya kita pilih lah, itu katohah, itu makruh itu sebenarnya. Tapi kalau memang nggak ada sama sekali yang jualan di tengah jalan seperti yang kita harapkan ya nggak apa-apa, mutor segala sesuatu yang mutor itu ya maafuan. Tapi ya semestinya lah kita pilih yang pakai keran ketika andok untuk makan. Faiza mongko tatkalane waroda tumiba apa zalikal ma'u mengkonolah banyu ala najasati ing atase najasah juz'an khali kelawan sebagian, fa juz'an mongko sebagian, fa maklumun mongko dimengerti, annahu setuhune juz'an utawi sebagian iku tafna bakal ngancurake apa juz'un aina tilkan najasah zate mengkonolah najasah. Jadi ketika air itu sedikit pun, 1 gelas, ketika kita tuangkan di atasnya najasah juz'an ala juz'in, sebagian di atas sebagian, nggak langsung disokne gitu, diambil seperti saya katakan tadi, ini kena najasah ujungnya, kita tuangkan, kita bersihkan, kita tuangkan beberapa kali. Nah, ini hilang ainun najasahnya, tinggal najasah secara hukmi. Lah hukmi itu mudah, 1 sendok aja sudah suci. Maka ini dipahami akan apa, menghancurkan ainun najasah, air yang sebagian itu tadi. Wa tazhabu mongko ilang apa najasah qabla sadurunge fana i zalikal ma'i, sadurunge entek banyu iku mau. Wala hadza lan ing atase ikilan alma fayakunu mongko
ana apa akhiru juz'in waroda tumiba apa juz'un min zalikal ma'i saking mengkono banyu kotoh harus temen-temen nyucikake apa al juz'u apa juz'un bagian al mahalla ing panggonan. Terus lek diperlakukan seperti ini, maka akhir dari juz'in itu tadi sudah membersihkan, sudah membuat benar-benar mensucikan tempat itu tadi, seperti halnya akrobi yang yuk nenggon jetu masjid nek pojokan nek nahiyah mau. Ya airnya benar-benar sudah mensucikan mahal tempat yang dibauli, diuyui oleh akrobi itu tadi. Karena apa? Diguyur juz'an fajuz'in. Jadi tetesan yang pertama menghilangkan ainun najasah, lalu selanjutnya nyetap ke bawah karena masjidnya masih terbuat dari tanah. Lah yang atas berarti air yang atas itu sudah suci, yang nyemek di atasnya sudah suci dan sudah bisa buat sholat kembali. Lianna korno nisbatahu nisbah mahal ilama maring opo waroda kang tumibo alaihi ing atase mahal mimma iku bako tetep minan najasati saking najasah nisbatal ma'il kasiri dinisbahake maring banyu kang akeh ilal qalili maring banyu sedidik minan najasati saking najasah. Jadi dinisbahkan seperti halnya air banyak. Walidzalika mengkonolah kelakuan kana ono opo al ilmu yakin yako utumibo opo al ilmu keyakinan fi hadzil hali ing ikilan hal kahanan bizahabi ainin najasati kelawan ilange ainun najasah akning kesake sapa ingsun fi wuku il juz'il akhiri ing dalem tumibone juz akhir at-tahir kang suci ala akhiri juz'in ing atase akhire juz'in ya beko netep min ainin najasati saking ainun najasah. Terus juz'u yang akhir itu hilang bersama dengan ainun najasahnya hilang oleh juz yang terakhir itu tadi. Walihadza mongko korno ikilan ajma'u ngokorno ikilan pendapat ajma'u utawa lihaza korno ikilan kaul ajma'u wis sepakat ngomtomeake sapa ulama ala anna mikeda betin ala anna mikeda toma ing atase setune ukuran apa yutawat do'u kang kena digawe wudu bihi kelawan ma iku yutah hiru kena nyuceni kit total bauli tetesane banyu alwaqiah kang tumibo fisaubi ing dalem baju awil badani utawa awak. Terus midat damel wudu niku wau atosipun saged damel nyuceni. Tubet sepakat para ulama bahwasanya air yang bisa buat wudu, midat ukurannya bisa buat wudu, itu juga bisa buat untuk membersihkan tetesannya baul al-waqiah kang tumibo fisaubi awil badani. Jadi satu gelas ini udah cukup. Jadi karena apa? Air yang mikdarnya bisa buat wudhu, bisa buat membersihkan kencing yang ada di baju ataupun di badan. Waktalafu lan podo nyulayani iza waqa'atil qattata au iza waqa'atil qattatu tatekalane
tumibone tetesan minal bauli saking baul fidzalika ing mengkonolah al qadri ukutan minal ma'i maring banyu. Jadi mereka sepakat bahwasanya ukutan untuk wudhu yang bisa dibuat wudhu itu juga bisa buat membersihkan baul yang mengenai pakaian ataupun badan. Seperti halnya mereka juga sepakat bahwasanya tetesan kencing yang masuk ke dalam air yang mau buat wudhu itu juga membuat air itu rusak. Tetapi miqdaru air yang buat wudhu, cukup buat wudhu, itu sudah bisa buat membersihkan tetesannya kencing. Sebaliknya air ataupun tetesan kencing yang masuk ke dalam tempat ina itu menyebabkan air itu juga rusak. Mereka bersepakat tentang itu. Wa aulalan bismillahirrahmanirrahim. Wa aula paling utama-utamane al mazahib bito mazahib indi mungguwe ingsun wa hasanu alan bagus-baguse mazahib apane torikotan jalute fil jam'i ing dalem ngompromeake wa utawi aulal mazahib iku ayyuha malah yen to ditafsiri apa hadis Abi Hurairah wa malan hadis-hadis fi maknahu ing dalem artine hadis al karohiyah ing atase karohiyah. Terus niki penulis membuat kesimpulan setelah membela sapi sedemikian rupa, tapi penulis tetap melepaskan, tidak bermazhabkan Syafi'i, tapi lebih dekat dalam hal wudhu ini, dalam bab miyah ini, banyu ini, penulis lebih dekat kepada Imam Syafi'i walaupun mazhabnya penulis itu Maliki. Maka beliau itu memberikan satu arahan. Jadi jalur jam'i, jalur torikut jam'i, jalur kompromi dari beberapa mazhab ini ayuk malayento nafsiti ditafsiri opo hadisu Abi Hurairah wa malan hadis-hadis fi maknahu ing dalam artine hadis Abi Hurairah alal karohiyah ing atase karohiyah. Dimasukkan tangan dalam ina itu karohiyah, raya bulunna itu karohiyah. Jadi membawa hadis-hadisnya siapa itu Abi Hurairah ini terus dibawa kepada karohiyah. Wa hadisu Abi Sa'id lan yuhmalu ditafsiri apa hadis Abi Sa'id wa Anas alal jawazi ing atase jawas, cukup kena. Jadi boleh umpamanya nyiram baulnya Arabi itu dengan satu ember, boleh. Minum dari itu bidoah yang di dalamnya dibuang kotorannya manusia, bekas-bekasnya, haidluhumul kilab, itu boleh asalkan banyak miqdarnya ataupun ukuran airnya itu banyak, danau seperti di danau kayak gitu. Ya kalau mau kita itu ngambil minum dari danau ya selama kita nggak gilo boleh, nyuci boleh, ukurannya gilo. Umpamanya kita mau mandi masuk dalamnya gilo atau gimana ya itu sudah karohiyah berarti. Tapi penulis memberikan kesimpulan bahwasanya hadisnya Abu Hurairah ini dibawa ke karohiyah, hadisnya Abi Sa'id lan Anas ini dibawa kepada jawas. Li'anna qatna setuhune hadzat takwil ikilan takwil yubqa ngisihne apa mafhumul ahadis, mafhumi ahadis ala zahiriya ing atase zahiri atase zahiri hadis. Jadi takwile itu masih menyisakan kepahaman dari hadis-hadis itu akan zahirnya. Aning kesane sapa ingsun hadis Abi Hurairah, hadis lorone Abi Hurairah min annal maksud sangking setune kang dimaksud biya kelawan hadis
iku taksirun najasa, pengatuwe najasa minal ma'i fil ma'i ing dalem banyu. Jadi hadisnya Abi Hurairah ini dibawa kepada maksud yang dituju adalah pengatupnya najasah itu tadi di dalam air. Wahadul karohiyah, dan definisi karohiyah, dan dibawa kepada karohiyah oleh Ibnu Utus. Indi mungge ingsun wa utawi al hadul karohiyah matu afuhu opo kang gilani ing ma sapa nafsu awake dhewe watato lan deleng apa nafsu annahu setuhune maun hobi sun jembet tegat. Di ukuran dari Ibnu Utus membawa hadul karohiyahnya itu tadi, wahwa utawi hadul karohiyah iku atu amatu afuhu opo kang gilani ing ma opo nafsu. Jadi awake dhewe gila watatolan deleng apa nafsu anahu setuhune ma iku maun khobisun banyu kang jember kang teget kang kotor. Wazalika lan kaya mengkono lah maun khobisun annama setuhune apa yu afu kang gilani sapa al insanu menungso satabahu ing ngombe alma yajibu mongko yajib ayunat ayajtani bayento ngedoi istiqmalahu ing ngenggoni banyu ing gawe banyu iku fil kutbati maring khutbah pepatek ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Jadi ukurannya ya tetap itu tadi gila. Jadi kalau kita sudah jijik gila dengan apa yang ada di dalam air itu, seperti halnya danau bitu air itu tadi, di situ ada luhum, ada bekas-bekas air, ada kotoran manusia. Ya, gila boga awet dhewe ngombe kalau kita itu jijik untuk meminumnya. Maka wajib untuk yajtanibah menjauhi istiqma lahu memakai air itu tadi fil qurbah untuk pepatek ilallahi ta'ala. Wa anna yu'afalan yento gilani wuruduhu tumibone apa wuruduhu tumibone banyu ala zahiri badani ing atase badan ing jabone badan kama kayata yu'afu kang gilani apa wuruduhu tumibone apa tumibone banyu ala dakhilihi ing atase jerone awak kaya to diombe. Ya kalau ukurannya itu ya jangan dipakai kayak gila. Wajib bahkan ini menurut Ibnu Utus wajib untuk dijauhi, tidak dipakai air itu untuk takarrub kepada Allah. Jadi memang Ibnu Utus ini mazhabnya Maliki tetapi lebih dekat kepada Syafi'i dalam hal air ini, dalam bab air ini, dalam membedakan definisi air, mana air yang karohiyah, mana air yang banyak, definisi banyak ataupun definisi sedikit ini lebih condong kepada Syafi'iyah. Karena Ibnu Utus juga membela ketika Syafi'iyah, para pengikutnya Imam Syafi'i mengatakan nisbatu qalilul ma'i kepada air yang banyak ketika yang mendatangi najasah itu airnya. Ini alangkah objektivitasnya Ibnu Utus dalam memahami logika yang dibawa oleh
pengikut-pengikutnya Syafi'iyah, atau logika yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Setelah tadi digembor oleh ataupun diberikan julukan oleh mayoritas ulama, jumhurul ulama, bahwasanya Syafi'iyah ini tahakumun, pindah-pindah, tidak. Artinya tahakumun itu memberikan ketetapan yang begini ketika keadaan begini, memberikan ketetapan yang begini ketika keadaannya begini. Seperti tadi air sedikit, dalam hadisnya Aqrabi, 1 ember bisa mensucikan kencing seorang Aqrabi di pojokan sebuah masjid. Hanya cukup dengan 1 ember air. Maka Ibnu Rus ini dalam urusan definisi air itu lebih condong kepada Imam Syafi'i. Seperti halnya Imam Ahmad Hambal. Itu kadang-kadang kita juga heran, kenapa pengikut-pengikut Mbahai aja dulu sangat menghormati Syafi'iyah. Nah, sekarang di Indonesia ini mayoritas kan Syafi'iyah, tetapi sering diserang oleh kelompok-kelompok yang bahkan sekarang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di luar kelompoknya Islamnya tidak kafah, Islim berarti ya, yang sholatnya agak-agak diketel-ketelkan itu. Mbah-mbah ya wis ngakoni lah Syafi'i itu memang logikanya sangat masuk akal. Bahkan Imam Ahmad Hambal itu ketika memahami hadisnya Rasulullah, alimu Quraisyin yamlau tobaqal ardi ilman, akan ada seorang alimnya Quraisy nanti akan memenuhi dunia ini dengan ilmu. Itu Imam Ahmad Hambal itu terdetik di hatinya, mungkin ini Imam Syafi'i karena bangsa Quraisy Hanafi. Imam Hanafi bukan dari bangsa Quraisy, Imam Maliki juga bukan, Imam Ahmad Hambal juga bukan. Satu-satunya yang bangsa Quraisy adalah Imam Syafi'i. Dan kita lihat dalam mazhabnya, babul wudhu, tertibnya wudhu, itu Imam Syafi'i mewajibkan tertib. Imam-imam yang lain, mazhab-mazhab yang lain itu mensunahkan. Walaupun disunahkan, tapi tidak ada yang berani mengikuti wudhu dengan tidak tertib. Ada yang wudhu dari kaki duluan, lalu kemudian tangan, lalu kemudian ngusap kepala, muka, enggak. Padahal imam-imam mereka, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad Hambal itu tidak pernah mewajibkan. Yang mewajibkan hanya Syafi'i. Walaupun tidak bermazhabkan Syafi'i, mayoritas ulama di dunia ini mengikuti apa yang diwajibkan oleh Imam Syafi'i, yaitu tertib dalam hal wudhu. Saya selama hidup belum pernah melihat wudhu seseorang dibalik, ataupun kiai-kiai saya atau guru-guru saya di kantor pun saya belum pernah melihat wudhunya dibalik dari kaki duluan. Nggak ada yang berani, padahal yang mewajibkan hanya Imam Syafi'i. Maka alimu Quraisyin yamlau tobaqal ardi ilman, dipenuhi oleh ilmunya Imam Syafi'i. Begitu juga dalam hal definisi air. Ini tadi Ibnu Rus ini memuji Imam Syafi'i, bahkan membela Syafi'iyah ketika berhujah untuk urusan bedanya air yang mendatangi najasah atau najasah yang mendatangi air. Najasah sedikit masuk ke dalam air yang sedikit menjadi najis, tetapi kalau najasah sedikit didatangi oleh air, diguyur seperti ada di baju kita, diguyur oleh air yang sedikit, itu udah hilang najasahnya. Seperti itu, logika itu sangat masuk akal bagi Ibnu Rus, karena Ibnu Rus itu seorang filosof, seorang yang mempunyai pemikiran yang sangat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan anapun man sapane ulama ikhtaja kang berhujah sapa man bi anau kelawan setuhune hujah laukana lamun ana apa
qalilun najasati setitik najis, yunajisu iku yunajisu nyebabake najis apa qalilun najasah qalilal ma'i ing setitike banyu, lama yo mesti yakti ora ono, lama kana yakti ora ono apa alma'u banyu iku yutahhiru nyucekake apa banyu ahadan ing sawijine wong abadan ing dalem sak lawase irqatna kana ono apa kelakuan iku yajib ala haza ing atase ikilan qaula kana qalilun najasah yunajisu qalilal ma'i mau ayyakuna yen to ana apa al munfasilu sing terpisah minal ma'i sangking banyu ansaiin najasi sangking sawiji najas al maksudi kang dimaksud apa tadhiruhu nyucekake ing munfasil abadan ing dalem saklawase iku najasan dadi najis faqaulun utawi pendapat lama nakang ora ono arti iku maujud lau katuwi faqaul lima kotono ketetangan bayannahu kang wus jelasake sapa ingsun ing ma min anna nisbata akhiri juz'in setune nisbah akhiru juz'in iku yatidu tumeka apa juz'un minal ma'i maring banyu ala akhiri juz'in ing atase akhiri juz'in bagian iku ya beka netep apa juz'un minan najasati saking najasah fil mahali ing dalem panggonan iku nisbatal ma'il katsiri nisbahake banyu kang akeh ilan najasatil qalilati maring najasah kang sethithik. Terus atosipun ngeten, air yang sedikit itu kemasukan najasah, maka air itu tidak akan bisa mensucikan selamanya. Seperti halnya ini ulama berhujah dengan ini, seperti halnya hujahnya ketika ada najis tetapi didatangi oleh air sedikit, dibersihkan dengan air sedikit tapi dengan mendatanginya dengan juz'an ba'da juz'in, ditetesi lalu najasah itu tadi ditetesi lagi atau diguyang lagi gini, disiram lagi gini. Nah ini air yang sedikit 1 gelas sudah bisa membersihkan bekasnya najasah itu atau bisa membersihkan najasah itu, ainun najasahnya sudah hilang, tinggal najasah secara hukminya mudah, dengan sedikit air lagi sudah hilang, sudah bersih, sudah suci kembali, bisa buat sholat. Jadi seperti halnya itu berhujah para ulama bahwasanya air yang sedikit itu bisa menghilangkan najasah yang sedikit, dinisbahkan kepada air yang banyak. Jika air yang banyak pun 1 ember bek, terus kita kena baul umpamanya lengan kita ini, kita masukkan ke air yang banyak 1 ember, itu akan rusak air 1 ember. Tetapi kalau kita ambil 1 gelas ini saja, lalu kita tuangkan, kita gebyut-gebyutkan ini lalu kita tuangkan, maka ini sudah suci. Jadi yang akan netep di sini itu bukan air najasah, ini sudah tercampur dengan air yang juz'in itu tadi, bagian dari air itu. Walaupun masih basah sudah bisa dibuat sholat karena itu najasahnya sudah hilang. Tinggal kita menghilangkan najasah secara hukmi, yaitu wudu. Wa in kana korno ono yak jabu kang gumunake bi kelawan mahal nisbatal ma'il katsir ila najasah qalilah, itu tadi sopo kasirun ake-ake wong minal mutaakhirina fa inna mongko setune ingsun nak lamu wis ngerti sapa ingsun kot an kelawan pasti annal ma'al katsir setune banyu kang akeh iku yahilu ngrubah
apa banyu kang akeh ma'ul kasir ngrubah najasata waya kelibulan ngerubah apa ma'ul kasir ai naha ing zate najasah ila toharoti maring toha roh. Jadi air yang banyak itu bisa merubah najasah dan juga merubah najasah ainun najasah kepada toharoh. Jadi nisbatu ma'ul qalil itu tadi adalah banyu yang banyak, air yang banyak, dan air yang banyak itu bisa merubah ainun najasah menjadi toharoh. Walizalika lan kaya mengkonolah kelakuan ajma'a ngompromeake sapa ulama'u ala annal ma'al kasira ing atase setune banyu akeh iku latu fasidu hu ora ngerusak apa ma'ul latuf siduhu ora ngerusak ing banyu ing ma'al kasira apa najasatul qalilatu najis kang setitik. Jadi najis yang sedikit itu tidak bisa merubah, merusak air yang banyak. Faiza mongko tatkalane taba'a netosake sopo al-ghasilu wong kang sesuci soba nyiram sopo al-ghasil al-ma'a ing banyu alal makanin najisi ing atase panggon kang najis au adwin najisi utawa bagiane kang najis fayahilu mongko ngrubah apa alma'u banyu darurotan kelawan pestine ainan najasati ing zate najasah ila toha bikas rotihi kelawan akeh banyu wala farokolan ora bedake sapa ulama benal ma'il kasiri ing antare banyu akeh ayati dayen to tumibo apa ma'ul kasir ala najasati ing atase najasa al wahidah kang sawiji bi ainiha kelawan zate najasa daf'atan kelawan nolak teman-teman awyati duha utawa tumibone apa alma alaiha ing atase najasa juz'an kelawan sebagian ba'da juz'in sakwise sebagian. Jadi air yang banyak itu sama saja ketika menghilangkan ainun najasah yang wahidah itu tadi dengan air yang sedikit tetapi menuangkannya juz'an ba'da juz'in. Air yang banyak itu buat menghilangkan ainun najasah mesti bisa, secara logika mesti bisa, tapi air yang sedikit ini juga bisa asalkan dituangkannya juz'an ba'da juz'in. Faiza mongko tatkalane haulai utawi para ulama inna ma'anapun ikhtaju wis padha gawe hujah sapa ulama bimaudhi'il ijma'i kelawan panggonane ijma' ala maudhi'il khilafi ing atase panggonane khilaf min haitsu sanggeng arah lam yasuru durung ngrasa sapa ulama bidzalika kelawan mengkono la ikhtilaf wal maudhi'ani utawi panggonane loro yaiku maudhi'ul ijma' wa maudhi'ul khilaf iku fi ghayati tabayun ing dalam tujuane tabayun. Jadi di sini Ibnu Rus memberikan di akhir katanya memberikan penjelasan bahwasanya para ulama ini memakai berhujah untuk sesuatu yang akan disepakati dan sesuatu yang diikhtilafi itu hanya tidak lain karena tabayun, bukan karena pertentangan antara para ulama, karena tujuan yang mulia yaitu tabayun ini menurut Ibnu Rus. Fahadza mongko ikilan iki goyah tu tabayun ma opo zoharo kang kuncoro opo malana maring ingsun fi hadhil masalah ing ikilan masalah min sababi ikhtilafi
min sababi ikhtilafin nasi saking pira-pira saking sebab-sebab ikhtilafi menungso fiya ing dalem masalah wa tatajihu lan zoharo apa tatajihu akwalihim nguatake pira-pira pendapate ulama fiya ing dalem masalah walawadatna lamun temen-temen bunga sapa ingsun law an aslakana lamun yento wis mlaku sapa ingsun fi kulli mas'alatin ing dalem saben-saben masalah hadzal maslaka ing ikilan dalan. Di Ibnu Rus itu hanya untuk memberikan goyah tabayun, tujuannya tidak lain untuk tabayun karena saking demennya Ibnu Rus dengan para ulama ini, saking sayangnya kepada para ulama ini, mulai Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambal, itu karena saking demen, saking menyayanginya Ibnu Rus kepada mereka, maka diutarakan hujah-hujah mereka dalam hal berittifaq dan berikhtilafnya. Karena apa? Ikhtilaf itu rahmat, nggak bisa dihindari. Logika manusia itu berkembang unlimited, tidak ada batasnya. Sedang qaidah itu limited, akwal, kaul, akwal, iqrarat, wanas itu unlimited. Sedangkan qawaid atau apa itu waqi bainal unasi baina ashkhasil unas, di antara pribadi-pribadinya manusia itu terus berkembang, terus berkelanjutan. Makanya sesuatu yang mustahil ketika disandingkan sesuatu yang limited dengan yang unlimited, makanya memerlukan tabayun. Nah, itulah wacana Ibnu Rus di akhir penjelasannya mengenai definisi air. Walaupun di atas tadi seolah-olah ada perselisihan itu hanya diutarakan oleh Ibnu Rus untuk goyatu tabayun, bukan untuk pertentangan. Karena di setiap perbedaan itu mesti ada rahmat, itu kata Ibnu Rus. Lakinna angin ro'aina berpendapat ngerti sapa ingsun ana hadza setuhune ikilan goyatu tabayun iku yakta dimbutuhake apa goyatu tabayun apa tabayun tulan ing dawane ing suwine wa rubamalan umpamane aqaz zamanu mundur apa zaman anhu maring maslak. Jadi seandainya apa itu Ibnu Rus itu bisa menghentikan zaman, ya dihentikan, atau memperlambat zaman, mesti diperlambat, akan bertanya kepada Imam Maliki atau Imam Syafi'i atau Imam Hanafi atau Imam Hambali, kenapa sampai terjadi seperti ini. Tapi ini memang rahmat, apa alasannya, langsung bertanya kepada yang mempunyai keahlian mengenai mazhab ini, ahlul mazhabnya, artinya begitu. Dan ini membutuhkan waktu yang lama, itu memang diyakini oleh Ibnu Rus seperti itu. Wanal akhwat anapun utawi kang luwih ngerkeso jogo wa utawi akhwat anna umma yento nyengojo sapa ingsun al ghaddo ing tujuan al awal kang pertama yaiku tabayun tadi, allazi kang kosot nahu kang wis nuju sapa ingsun ing tabayun fa'in mongko lamun yasarallahu muga mudahake sapa Allah taala halimun sapa Allah fi ing dalem qasaduna tujuane ingsun wa kana lan ana apa lan ana lana kadu ingsun apa infisahu minal umri batese saking umur fasayatimu mongko bakalan sempurna apa hadzal ghaddu tujuane ingsun. Jadi muga-muga ini membawa berkah, walaupun
dijelaskan oleh Ibnu Rus itu terjadi ada seperti silang pendapat. Tapi tujuan Ibnu Rus itu hanya tidak lain untuk tabayun, qoyatut tabayun. Seandainya masa itu bisa dilambatkan atau dikembalikan, Ibnu Rus akan langsung ngaji kepada Imam Hanafi, Imam Syafi'i atau Imam Maliki, Imam Ibnu Hambal. Nah, itulah apa itu pemikiran dari Ibnu Rus yang kita akui sangat relevan dalam hal fikih dan bisa mengambil objektivitas. Ketika Imam Syafi'i itu memang logikanya masuk bagi Ibnu Rus, maka dibela oleh Ibnu Rus, walaupun beliau sendiri mazhabnya Imam Maliki. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Besok kita melanjutkan kepada masalah as-saniyah, utawi masalah iki ku masalah kang nomor loro, alma utawi banyu alladzi kang kholatohu nyampur ing banyu apa za'faron, minyak za'faron. Jadi apa hukumnya ketika air itu tercampur oleh minyak za'faron au ghairuhu utawa sakliyane za'faron minal asya'i saking pira-pira asya sawiji-sawiji atau hirokang suci allati kang tanfaku ngutai opo asya minhu sangking ma ghaliban hali ngenangake mata tatkalane khoyarot serubah opo ahaduha au khoyarot ngerubah opo asya ahada au sofihi ing sawiji pira-pira sifate banyu. Gimana hukumnya itu nanti kita bahas pada ngaji sorogan selanjutnya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.